Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dan dapat melakukan perkuliahan secara daring pada minggu ke-16 ini, yaitu pada minggu-minggu terakhir. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Anda semuanya di sini ya, selalu sehat walafiat dan dijauhi dari masalah COVID-19 ini. Baik, kita lanjut pada minggu ke-16. Itu kita akan coba membahas itu masalah perlindungan dan restorasi atau pemulihan itu di jaringan kabel optik nantinya. Nah, sumber nanti ya sampai itu dari Ling Huang ya. Ini websitenya, email Ling Huang ya, sumber referensinya nanti. Nah, topik pembahasan secara besar nanti kita akan coba membahas maksud itu pengantar kelangsungan jaringan, itu gimana nanti optik di jaringan internetnya, kemudian mengenai sistem perlindungan dan pemulihan di jaringan internet, kemudian survivability lapisan optik, itu kita akan coba nanti bahas perlindungan di jaringan daringnya, perlindungan di jaringan mesh, kemudian mengenai ketahanan multi lapisan, kemudian terakhir itulah kesimpulan dari topik ini nanti atau yang kita bahas pada hari ini. Itu masalah kelangsungan jaringan. Dari sini aspek yang sangat penting di dalam jaringan modern saat ini sekarang yang harus diperhatikan bagi provider yang untuk kebutuhan user. Nah, pada zaman sekarang ini itu masalah bitrate yang terus meningkat. Nah, di sini akan sering terjadi itu kegagalan yang jarang dipulihkan atau kehilangan signifikasi bagi operator. Nah, di sini bagaimana operator nanti akan pemulihannya supaya nanti tidak terjadi kegagalan nanti pada sistem jaringan. Nah, kemudian masalah pemotong kabel ini sangat sering sekali, itu terutama pada terestrialnya. Kemudian itu tidak ada operator jaringan yang mau menerima itu jaringan tidak terlindungi. Sebab di sini sangat berbahaya sekali kalau suatu jaringan tidak ada perlindungan. Salah satu nanti bisa karena sistem sekarang ini kebanyakan difungsikan melalui software nanti, apalagi pada sistem switchingnya itu menggunakan soft switch. Kemudian restorasi. Apa restorasi? Itu fungsi mengubah rute koneksi yang gagal. Nah, bagaimana nanti suatu operator memulihkan rute yang gagal ini ke rute yang bisa terkoneksi? Nah, itu bagaimana nanti operator sistemnya supaya nanti tidak terjadi kegagalan pada rute atau pengiriman data pada sistem transmisi nantinya. Survivability itu adalah suatu properti jaringan yang tahan terhadap kegagalan. Nah, sini harus ditingkatkan, itu operator harus meningkatkan bagaimana nanti suatu properti jaringan itu tahan terhadap kegagalan, atau salah satu di sini itu minimalisir kegagalan untuk transmisi nanti. Nah, setelah itu di sini kita pada operator harus membutuhkan ya mempertimbangkan protokol redundansi dan restorasi fisiknya yang harus diperhatikan nanti. Ini satu optik jaringan ya, satu jaringan internet yang menggunakan media transmisi secara optik. Nah, kalau kita lihat di sini pusat data, sini switch ya, kemudian ada sonet di sini ya. Mungkin sebelum kita bahas masalah sonet ya, itu jaringan sistem koneksi internetnya. Nah, terhubung nanti ini sistem jaringan aksesnya nanti.
Nanti ada beberapa terang atau di sini beberapa terhubung ke jaring metro. Dia menggunakan sistem DWDM, mana interkoneksinya nanti ke terus ke yang akses sampai nanti ke pelanggan nantinya di sini. Di semuanya adalah interkoneksi ke semua sistem provider baik lokal ataupun internasional nantinya. Sini contohnya sini ya, jaring optik yang kita visinya menggunakan visi layeret, menggunakan jaring optik ini pada lapisan OSI itu pada layarnya. Kita lihat di sini bahwa dari awal dari tahun 99 sampai 2002 ini yang kita bisa memilih data di sini, bahwa pada tahun 1999 itu kita lihat sini lapisannya, itu kita lapisan layarnya itu lapisan kalau biasanya kalau kita lapisan dosi ada lapisan multifisiknya di sini. Ini lapisan 0 sampai 3. Berarti di sini kita lihat ada lapisan AQP, kemudian ada TM, kemudian sonet, kemudian baru sini terakhir optik. Sini lapisan multivisi itu layanan multi atau warisan apa di sini. Kemudian ketahanan gimana, mana QoS-nya, yang mana trafiknya nanti ya, trafik jam sibuk nanti di sini. Kemudian dia langsung sini awal 2001, kemudian dikembangkan lagi sampai 2002. Kemudian di sini terlihat lapisannya adalah lapisan 01-nya adalah dioptik ya. Sini sonet dan tergabung ke optik. Kemudian lapisan atau TM 23 itu digabung pada sistem paket, itu paket EP itu MPS. Jadi antar kedua sini itu antar kerja di sini, dia terkoneksi. Nah, maka di sini kita lihat lebih sedikit lapisan fisiknya. Maka di sini kebanyakan sekarang kalau kita menggunakan satu sistem itu udah menggunakan mesin pada layanan IP atau dengan biaya yang rendah. Contoh sekarang kalau kita lihat ya di provider di Telkom itu telah menjual layanannya ke user itu sekarang setelahnya menggunakan sistem IndiHome, dia menggunakan 3 layanan. Itu ada internet ya, menggunakan internet, kemudian IPTV yaitu telepon, IPTV menggunakan adalah untuk televisi broadcasting. Nah, bagaimana kita cara perlindungan dan pemulihannya, bagaimana cara perlindungan restorasi di internet nanti pemulihannya. Jadi perangkat yang teknik pemulihan atau sistem restorasi yang terdefinisi dengan baik sudah ada di lapisan elektronik atas. Itu apa? Contoh di sini ada sistem ATM atau MPLS, kemudian AQP, kemudian yang ketiga adalah TCP. Kemudian kecepatan pemulihan di berbagai lapisan, itu nanti ada berapa segi kecepatannya. Itu di bagian BGP B4 itu standar penamaannya, itu sampai 15 sampai 30 menit. Kemudian pada lapisan OSPF ya, itu pemulihan lebih cepat itu 10 detik hingga menit. Nah, kemudian sonet, pada sebelum kita bahas sonet, itu pemulihan itu kecepatan pemulihannya sampai 50 milidetik. Sekarang lebih cepat pemulihannya itu kita menggunakan jaringan optical mesh. Nah, maka sekarang banyak provider udah beralih atau upgrade satu lapingan tersedia menggunakan tembaga ya, atau koaksial, udah beralih ke jaringan seroptik, karena kecepatan pemulihannya pada sistem jaring meshnya itu
saat ini 100 milidetik dalam hitungan menit ya. Dan mengapa kita perlu pelindung lapisan optik? Yang pertama itu resolusi pada lapisan atas lambat dan membuat di sini membutuhkan persinyalan intensif. Di sini pada rentang sebaliknya rentang waktu 50 milisecond ya, ketika skema perlindungan otomatis diterapkan pada lapisan transport optik. Bagian lapisan optiknya adalah bagian transport optiknya. Nah, tujuan melakukan restorasi di lapis optik yaitu untuk mengurangi waktu pemadaman. Waktu pemadamannya waktu off ya, dengan mengeksploitasi rerouting cepat dari koneksi yang gagal. Bagaimana kita di sini mengeksploitasinya, kita rerouting kembali supaya nanti waktu terjadi pemadaman nanti ya, kita nggak kalau bisa pada jaringan itu mengurangi waktu pemadaman. Ini bisa terjadi pemadaman jaringan, bisa jadi karena adanya nanti listrik mati dan sebagainya, atau jaringan baterai yang rusak dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti melakukan resonansi lapis tersebut itu mengaktualisasi rerouting cepat ya, dari koneksi yang gagal. Kemudian masalah utama yang dalam menambah fungsi perlindungan di layar baru. Jadi kalau kita ingin menambah suatu fungsi pada layar ya, atau menambah perlindungan pada layar baru, itu masalah itu adanya ketidakstabilan karena duplikasi fungsi. Kemudian masalah lain itu bagaimana perlunya penggabungan WDM dan kontrol dan manajemen lapisan transport elektroniknya. Nah, gini permasalahan yang utama nanti yang sering terjadi waktu kita menambah fungsi perlindungan pada layar baru, terutama nanti pada layar di transport optik. Nah, mengapa kita perlu perlindungan lapisan optik? Dari segi keuntungan di sini, kenapa kita perlu? Karena adanya kecepatan dan efisiensi. Ini keuntungan di sini. Kenapa kita perlu perlindungan lapisan optik itu adanya sisi kecepatan dan efisiensi. Kemudian batasannya, deteksi semua kesalahan yang tidak dimungkinkan, atau di sini adalah 3R nantinya. Jadi kita bisa mendeteksi semua kesalahan ya, yang tidak mungkin. Kemudian melindungi lalu lintas atau traffic dalam satuan jalur cahaya nantinya. Bagaimana QoS-nya nanti ya, QoS-nya atau traffic itu jalur lalu lintas pada jaring optik itu dengan satu jalur cahaya. Kemudian batasan lagi kondisi ras ketika lapisan optik dan CLAN keduanya mencoba melindungi terhadap kegagalan yang sama. Kemudian kalkulasi teknik pelindungan. Kalkulasi teknik pelindungan itu kita bisa bahas itu pertama teknik restorasi itu dapat melindungi jaringan itu terhadap kegagalan tautan, itu kemudian terhadap kegagalan peralatan. Bagaimana kita nanti teknik pemulihan yang dapat melindungi jaringan itu bisa kita lakukan itu pada saat itu ada kegagalan tautan, nanti terhadap kegagalan tautan yaitu pada saat kita pemotongan kabel serat dan kegagalan perangkat saluran penguat atau amplifier, atau di sini adalah repeaternya, penguatan cahayanya. Kemudian ada kegagalan peralatan ya. Di peralatan pada sistem transmisi nanti ada bisa namanya peralatan OXC atau OADM atau antarmuka elektrooptik. Berarti kegagalan pada sistem di OLT-nya nanti itu yang akan merubah itu dari listrik ke cahaya nanti. Nah, sini bisa kita pulihkan ya, atau dapat melindungi pada jaringan optik. Nah, perlindungan bisa diterapkan itu pada di supplier saluran optik. Itu perlindungan jalur ya,
Perlindungan jalur ini adalah perlindungan jaringan transmisinya. Kemudian perlindungan ini bisa diterapkan pada dalam sub layer multiplex optik atau perlindungan garis di sini. Kemudian teknik perlindungan yang berbeda, nah ini bisa digunakan untuk jaringan daring dan jaringan mesh. Ini satu mengenai ya perlindungan di jaringan daring. Nah, perlindungan ini kita nanti ada beberapa sistem, nanti ada namanya UPSR, BLSR 4, kemudian BLSR garing 2 di sini. Kita lihat di UPSR itu protection di sini ada protection optiknya. Di sini ada bagian luar sini ada working optik. Nah, ini protectionnya berarti setiap jaringan optik dilindungi oleh protection optik. Atau di sini 1 tambah 1 perlindungan jalur. Jadi 1 jalur 1 perlindungan. Nah, digunakan dalam suatu cincin akses lingkarannya cincin untuk agregasi lalu lintas dari ke kantor pusatnya atau ke kantor pusat atau servernya ya. Kemudian sistem perlindungan ada BLSR garing 4 ya. Nah, di sini dia satu perlindungan garis rentang dalam garis. Berarti di sini ada 2 jalur fiber. Maka di sini 2 jalur tersebut itu ada protection fibernya. Nah, di sini dia menggunakan cincin metropolitan ya, atau adalah sistem sini adalah kita menggunakan sistem jaringan yang untuk jarak jauh nantinya. Kemudian BLSR garing 2 ya, itu dia hampir sama juga di sini kayak UPSR, tapi di sini jalur dan itu sama praktek langsung. Jadi di sini dalam satu jalur itu langsung dilindungi 1 protection fiber. Nah, di satu jaringan optik langsung dalamnya ada protectionnya, perlindungannya nanti. Masing-masing jalur sini berarti ada jasa jaringan dan otomatis dalamnya sudah termasuk dalam satu protection optiknya. Jadi 1 ya, berarti satu working itu terdapat 1 perlindungan garisnya. Nah, ini bisa digunakan untuk cincin atau ya aplikasi atau antar kantor. Jadi setidaknya di sini sistem komunikasi yaitu yang langsung di sini. Bisa jadi di sini kalau sistem jaringan apanya FTTX-nya adalah FTTB ya, fiber to the building ya. Nah, tadi kita masalah perlindungan di jaringan daring. Nah, sekarang kita bagaimana perlindungan di jaringan mesh. Nah, dalam sistem perencanaan jaringan dan desain suatu mesh itu ada kemampuan bertahan nanti ya. Jadi kita mendesainnya nanti ada desain kemampuan bertahan. Itu bagaimana nanti kita gagasan memisahkan jalur ya. Itu rute kerja layanan atau rute working dan rute cadangannya nanti itu beragam secara topologinya. Jadi di sini berarti nanti ada rute cadangan. Di suatu kegagalan nanti berarti ada backupnya nanti. Kemudian link pad ya. Ini itu ada tukuran sebagainya pada saya. Link pad dari suatu topologi logis itu dapat menahan kegagalan tone fisik. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada itu antar routing nanti itu nanti disiapkan suatu jalur cadangan. Di sini ada jalur kerjanya nanti, ini jalur utama contoh di sini ya. Jadi kalau kita lihat rutenya misalnya 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 11, 13. Nah, ini routing suatu jaringan transmisi optik. Nah, setelah ini kegagalan, maka akan disiapkan satu jalur cadangan itu 2, 3, 6, 12, 13 langsung ke 13. Jadi dari routing 2 sampai 13
Ini jalur utamanya melewati nanti adalah di sini eh titik poinnya nanti di sini switchingnya ya, rute sini switchingnya ya, maka jalur cadangan dibuat itu adalah 236 12 13 atau di sini. Nah itu makanya pemulihan suatu jaringan internet itu cepat sekali, karena masalah komunikasi itu data sekarang ini kalau bisa tidak ada terjadi kegagalan nantinya. Kemudian kita coba apa tuh namanya reaktif dan proaktif. Jadi dalam sistem pemulihan itu ada dua sistem yang kita lakukan nanti, dua cara. Jadi dalam sistem restorasi ya, suatu jaringan optik itu ada dua cara nanti kita lakukan untuk melakukan pemulihan, untuk melakukan restorasi itu. Cara yang pertama cara proaktif, yang kedua cara reaktif. Apa itu cara reaktif? Reaktif itu adalah pencarian dimulai untuk menemukan link pad baru yang tidak menggunakan komponen yang gagal. Nah, bila setelah terjadi kegagalan, setelah kegagalan terjadi, apa yang kita lakukan? Nah, itu tidak dapat menjamin pemulihan yang sukses di sini. Dan waktu pemulihan itu lebih lama, itu pada proses reaktif. Nah, berarti di sini kita berarti melewati suatu sistem namanya nanti adalah kita mencari reaktif, ada link base-nya, link dasarnya, kemudian pad base-nya. Ini jangan sekali digunakan karena itu tidak ada menjamin ya suksesnya untuk kita pemulihan satu jaringan, dan waktu pemulihan cukup lama di sini. Yang kedua proaktif. Proaktif itu link pad cadangan definisikan ya, dan sumber daya dicadangkan pada saat membangun link pad utama itu sendiri. Jadi di sini pada suatu kita harus menyiapkan satu jaring cadangan atau backup nanti. Kalau kita lihat ya, pada link base-nya itu nanti ada dedication backup. Ada juga backup multiplexing-nya. Kemudian ada primary backup multiplexing. Ini namakan dynamic traffic-nya ya. Traffic lalu lintas nanti ada, berarti ada backup seperti tadi. Kalau pada tadi ada second jalur cadangan. Kemudian pad base-nya itu ada tuh disediakan di sini adalah dedicated backup. Kemudian backup multiplexing di sini itu kita lihat juga ada kesalahan failure independennya, juga ada failure dependent. Kemudian pada primary multiplexing atau dynamic traffic only itu bagaimana nanti failure kesalahan pada secara independen dan kesalahan pada dependent. Berarti ini harus disiapkan ya, baik cadangan itu kesalahan dari independen dan kesalahan dari dependen. Nah, supaya nanti sistem transmisi nanti trafficnya itu tidak terjadi kegagalan itu pada status jaringan internet nantinya. Nah, pada sistem proaktif itu pemulihan bisa 100%. Kemudian mengenai pelindungan jalur atau pelindungan jalur ya. Ini pelindungan jalur atau pelindungan apa sini? Sini pelindungan jalur atau pemulihan jalur ya. Sini ada pemulihan di sini. Nah, kalau kita lihat sini ada ini sistem operasi yang normal di sini. Sini ada pad switch. Makanya nanti pad switch itu adalah pemulihan itu ditangani oleh subscriber pelanggan oleh sumber dan tujuan. Di sini ya, sini berarti pemulihannya ditangani oleh sumber dan tujuan. Nah, bagaimana di sini ada nama lane switching melalui lane switch ya. Berarti lane switch ini dia akan terkoneksi yang warna merah ya.
Nah, kalau dari sini dia langsung dari sumber ke tujuan. Ini passwordnya itu perlindungan di sini. Lihat, di sini jalur apa namanya, di sini juga jalur backup cadangannya nih. Berarti ini perlindungannya. Pada steal and switch atau pemulihan atau restorasi ditangani oleh titik node. Node 1, 2, 3. Tidak ada beberapa node di sini. Itu ditangani oleh node. Berarti kita lihat sini bahwa otomatis node ini akan melakukan perlindungan, tambah perlindungan lagi antar node di sini. Jadi lane switching ini itu restorasi ditangani oleh node yang berdekatan dengan kegagalan. Nah, misalnya terjadi, kalau sini kan kalau lihat pada unsur normal, sini terjadi kegagalan. Warna yang apa nih ya? Ini terjadi kegagalan. Maka kegagalan ini itu bisa ditangani langsung itu melalui dari sumber ke tujuan di sini. Sedangkan pada kita menggunakan lane switch, prosesnya perlindungan atau pemulihannya itu restorasi ditangani oleh node yang berdekatan dengan kegagalan. Contoh di sini jadi kegagalan, maka pemulihannya itu kita buat di sini. Itu antara node yang berdekatan. Juga di sini ada namanya, nanti ada perlindungan rentang. Jadi jika tersedia perlindungan di sini maksudnya jika tersedia serat perlindungan garis tambahan. Nah, ini garis tambahan, saya perlindungan garis tambahan di sini kita buat ya peta sini garis tambahan. Ini adalah disebut perlindungan rentang supaya nanti trafik antara sumber dan tujuan itu bisa cepat dipulihkan. Jadi tidak ada, dan ini adalah pemutusan sistem transmisi. Oke. Kemudian kita coba di sini itu nah, coba kita bahas itu ada 1 tambah 1 perlindungan. Contoh di sini satu blok sistemnya sini. Di sini source ya. Nah, di sini adalah splitter ya. Pro splitter, source pro splitter adalah membagi cahaya nanti di sini. Ya. Bisa pro splitter ini digunakan 1-2 atau 1x ya. Ini sumber ya, sumber di sini. Nah, di sini proses, karena kalau kita lihat sini dia split nih, itu satu masuk keluarnya dua kabel optik ya. Nah, masing-masing di sini ada satu kabel yang menggunakan ini jaringan working fibernya, dan ada suatu fiber nah untuk protectionnya di sini. Nah, jika suatu di sini gagal, maka protectionnya akan bisa bekerja otomatis. Ini switchnya secara otomatis menggunakan source switch nanti nah sampai ke tujuan ya, destination. Jadi secara konsep di sini lalu lintas atau traffic itu dikirim melalui 2 jalur paralel antara working sama processor itu secara paralel, dan tujuan memilih yang lebih baik. Mana nanti jalurnya yang lebih, tujuan di sini sampai ke tujuan akan memilih jalur suatu yang lebih baik dan lebih bagus. Nah, jika terjadi kegagalan, tujuan akan beralih ke jalur lain. Nah, contoh saya bilang tadi, jadi kegagalan di sini di working fibernya jalur utamanya, maka bisa jadi menggunakan jalur protection di sini, bisa jadi ke jalur bawahnya ini. Kemudian ada nanti jaringan pro itu mengenai sederhana untuk implementasi dan pemulihan. Kita lihat sini cukup sederhana ya. Konsisten di sini apa sini. Kalau kita lihat kerugian di sini ya, ini keuntungannya kita lihat. Kalau keuntungannya ini perjaringan 1 tambah 1 ini ya, itu lebih sederhana, dan implementasinya ya, di sederhana implementasinya, dan pemulihan lebih cepat karena kita menggunakan secara paralel. Nah, kalau segi kerugiannya ya, itu adalah itu pemborosan bandwidth. Karena kita di sini menggunakan 2 jalur, berarti kita menggunakan berarti bandwidth ini akan bertambah nanti di sini.
Kemudian perlindungan bersama. Bagaimana kita untuk melakukan pemulihan atau restorasi untuk mengatasi kegagalan sistem traffic ini nanti, pengiriman transmisi dari suatu sumber atau sampai ke tujuan nanti bisa kita gunakan itu adalah perlindungan bersama. Nah, kita lihat di sini, ini sistem blok diagramnya. Jadi di satu perlindungan di sini 1 sampai n perlindungan. Jadi semuanya nanti di sini berapa pelanggan di sini, sumber sampai ke tujuan, ya. Jumlah ini bisa ratusan. Kita lihat di sini, ini apanya? Secara normal kita lihat ini terjadi kasus kegagalan. Nah, dalam perlindungan bersama, secara optik cadangan itu digunakan untuk perlindungan beberapa tautan atau beberapa jaringan yang interkoneksi nantinya. Kemudian bisa kita asumsikan kegagalan independen dan menangani kegagalan tunggal. Berarti di sini kegagalan independen bisa kita selesaikan dengan menangani tunggal. Kemudian pada perlindungan bersama di sini kapasitas yang disediakan untuk perlindungan itu sangat kompleks di sini kapasitasnya. Nah, bisa kita lihat ini salah contoh operasi normal. Nah, di sini itu kita akan mengirimkan antara di sini tujuan kita di sini routing ya. Dan di jaring ini terjadi kegagalan. Maka kalau secara normal berarti baik perlindungan ini itu tidak bisa diatasi. Maka kalau kita menggunakan secara bersama, maka di sini bisa melewati beberapa jalur atau terang yang bisa sebagai cadangan di sini. Berarti kalau di sini langsung dia, karena di satu jalur diletakkan satu jalur, nah bisa mengalami 3, dia prosesnya kurang ya. Nah, kalau dalam kegagalan di sini bisa kita atasi, ada beberapa routing yang bisa kita lakukan. Jadi di sini secara cadangan yang kita gunakan di sini bisa untuk melindungi beberapa tautan atau beberapa kegagalan. Kalau kita lihat di sini di bloknya ini suatu seraptik ya. Nah, masing-masingnya nanti itu akan ada ini proses switch ya. Ini switching. Nah, di jaring ini itu ada suatu fiber protection fiber, satu jalur. Di satu pelanggan ini akan dilindungi oleh suatu jalur protection. Nah, jika di sini jalur gagal, maka switchnya akan otomatis akan langsung bekerja atau on sampai ke tujuan. Jadi di sini kegagalan bisa kita atasi. Jadi bisa secara bersama-sama. Jadi dengan satu switch di sini, dengan satu kabel bisa kita melindungi beberapa user di sini. Nah, itu maksudnya. Jadi suatu pelanggan ini masuk ke satu switch, central switch, switch sini, hanya dari misal 100 kita hanya perlu satu kabel. Ada 100 user sini ya. Nah, jika salah satunya di sini atau semuanya ada berapa bisa diatasi dengan menggunakan satu sambungan kabel seraptis sebagai cadangan atau protection fiber di sini. Jadi satu bisa menggunakan perlindungan. Maksudnya satu fiber protection melindungi beberapa user pelanggan. Dan bagaimana teknik multiplexingnya? Jadi perlindungan bisa kita gunakan atau teknik pemulihan bisa kita gunakan itu dengan teknik multiplexing.
Nanti di sini kita ada namanya, nanti ada multiplexing cadangan primer. Nah, multiplexing cadangan primer ini itu digunakan untuk kalau kita dalam skenario lalu lintas atau trafik itu yang pada yang dinamis. Nah, untuk lebih meningkatkan ini pemanfaatan sumber dayanya. Nah, di sini pada multiplexing cadangan primer di sini akan mengizinkan saluran yang panjang gelombang untuk dibagi di cadangan primer dan cadangan primer dan satu atau lebih jalan. Jadi di sini sebenarnya akan bisa membagi berapa trafik nanti, satu trafik dan berapa trafik jalan. Dengan demikian juga pada cadangan primer itu akan bisa memblokir kemungkinan atau tuntutan berkurang dengan mengorbankan itu jaminan realisasi atau jaminan pemulihan nanti yang ya, dia akan bisa mengorbankan jaminan pemulihan itu akan berkurang atau peningkatan jumlah link pad itu dapat dibangun. Nah, di sini kita lihat ya, sebuah link pad kehilangan pemulihan atau kehilangan realisasi ketika sebuah kanal atau pelanggan pada backup link pad digunakan untuk beberapa link pad primer lainnya. Bisa ini beberapa link pad primer, ini satu titik noda, ini node ya, satu jalur routingnya nanti ini saling melindungi. Nah, ini dapat dikembalikan pemulihannya ketika link pad primer lainnya berakhir. Berarti sini ada link pad primer ya, sampai pemulihannya sini berakhir nanti sampai tujuannya. Di sini kita link primer bisa masuk ke sini ya, di bulan sampai ke sini. Bisa juga dari sini pemulihannya sampai ke 2 atau ke 5 pada node 2 atau 5. Kemudian di sini ada bagaimana kita mendesain survivability ya. Itu masalah optimasi bersama. Bagaimana kita mengoptimalkan secara bersama. Nah, misalnya kita lihat di sini ada kita permasalahan itu di sini ada deskripsi permasalahan. Contohnya diberikan jaringan dalam hal node atau WXC dan tautan dan serangkaian permintaan itu point to point. Udah menemukan baik link pad primer dan link pad cadangan untuk setiap permintaan sehingga nanti total kapasitas jaringan yang dibutuhkan dapat diminimalisir. Nah, nanti di sini ada node setnya, ini set tautannya, linknya, kemudian ada set tuntutan, set cadangan di sini, kemudian ada set apa di sini istilah J aku W aku J di sini atau berat kapasitas untuk tautan JI. Ini persyaratan kapasitas pada tautan J dalam sini adalah masalah panjang gelombangnya. Kemudian secara objektivitas ini ya kita dapat menggunakan rumus di sini ya. Ini ada beberapa rumus formula pengembangan integernya ya. Ini bisa Anda pakai di sini. Ini jalur rumus 1 digunakan adalah untuk fungsi objektifnya. Kemudian rumus 23 ya, itu kendala karena kita mengkonfigurasikan aliran untuk permintaan di masing-masing ya, permintaan masing jalur utama dan jalur cadangan. Ini dia apanya di sini. Ini D-nya. Kemudian rumus ini 4 itu hubungan logis jalur cadangan yang mengkonsumsikan kapasitas tautan if ya. If sini jalur utama dipengaruhi oleh kegagalan. Ini rumus 5 kemudian kita membuat suatu resonansi terlepas dari kegagalan. Ini 6 rumus formula 6 bisa kita menggunakan program untuk persyaratan kapasitas tautan. Nah, ini kemudian
mana kita cara kita itu pemulihan satu jaringan atau jaringan itu bisa menggunakan sistem ketahanan multilapisan. Itu istilahnya menggunakan sistem, nanti ada MPLS dan menggunakan OTN nanti di sini. Dia sistem multilapis, kita lihat. Nah, di sini menggunakan jalur ya. Jalur sistem traffic atau jalurnya sistem MPS di sini. Nah, sini terjadi kegagalan ya. Maka di sini kita lihat di ONT itu disediakan untuk jalur protection. Nah, jadi di sini kalau sini jalur MPLS gagal, maka di ONT akan menyediakan protection ya. Di sini pada tujuan pada MPLS ke LSP. Berarti di sini di recovery lah di sini pada ONT dalam satu jaringan nanti. Berarti kita mengenai ketahanannya bisa di sini ya terjamin supaya nanti pemulihan sistem trafiknya atau sistem transmisinya bisa kita pulihkan sangat cepat. Nah, di sini jika di sini contohnya itu UNT tidak bisa mengcover ya kegagalan tadi melalui MPS. Nah, bisa otomatis nanti bisa recovery pada nanti itu hanya tidak bisa dilakukan selalu. Ini salah satu kelemahannya nanti. Nah, gini ada beberapa perilaku multilapisan itu penghasil produktif di sini. Nah, di sini agak sesuatu sistem perilaku aja mana kejadiannya pada multilapisan ya supaya hasilnya produktif. Kita lihat. Nah, sini kita lihat respon instan terhadap alarm 1 di sini di lapisan tinggi akan menyebabkan aktivitas rute yang tidak perlu ya. Di sini akan terjadi ketidakstabilan rute dan kemacetan trafik atau kemacetan lalu lintas. Ini kecepatan bisa sampai ya 10 detik sini. Ini alarmnya. Di sini tabel gimana penrutenya, tabel revisi itu tanpa tautan. Nah, di sini tabel tetap revisi menggunakan tautan. Nah, sini otomatis sini ya. Ini tautan pemulihan untuk melindungi kabel. Ini alarmnya nanti. Nah, maka bagaimana nanti nah di sini untuk tabel perut ini ya atau tabel perut revisi atau dengan tautan pelindung bisa ya hanya 10 detik. Ini tautan masuk pada trafiknya. Kemudian itu ada interaksi multi layer ya, bagaimana perlindungan atau pemulihan jaringan sistem internet jaringan pada satu jaringan optik itu bisa menggunakan interaksi multi layer. Jadi sini kita menggunakan isi adalah sistem MPLS recovery-nya. Ini satu bagaimana recovery token di sini kalau terjadi kegagalan. Berarti di sini MPLS masuk ke sini, berarti disiapkan suatu jalur cadangan di sini supaya ini jaluran ini ya untuk recovery pada sistem MPLS ya yang putus-putus. Nah, berarti bagaimana di jaringan WNT ini akan memberi token pada suatu jaringan antar interworking nanti di sini. Nah, ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik ini.
Jadi yang pertama itu skema ketahanan akan berbeda atau skema ketahanan berbeda yang berlaku dalam jaringan optik ya. Kemudian perencanaan jaringan dan tipe desain dan desain topologi. Nah, untuk kelangsungan hidup ya, kelangsungan hidup jaringan di sini tidak dapat dipecahkan secara komputer atau secara komputasi ya, dan dapat juga diperlukan adalah solusi heuristik yang lebih cepat. Jadi tidak semua kegagalan itu bisa diatasi menggunakan komputer. Kemudian pemulihan restorasi pemulihan multilapisan ada titik panas atau dalam sistem jaringan ketahanan optik di sini. Kemudian gabungan AIP terus mekanisme restorasi optik adalah yang sangat keren pada jaringan optik generasi saat ini. Nah, itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.